Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang jujur aja agak kompleks dan mungkin sedikit melawan intuisi kita. Kita akan bongkar gimana sebuah niat amal yang kelihatannya mulia banget justru bisa meninggalkan luka yang dalam. Yuk, kita langsung selami aja. Coba deh bayangin situasi ini. Ada orang yang niatnya itu mau beli tiket VIP ke surga lewat amalnya. Tapi tanpa sadar, yang dia tinggalin di dunia malah neraka buat anak-anaknya sendiri. Nah, kalimat ini tuh bener-bener menangkap inti paradoks yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Gimana bisa sebuah tindakan mulia justru berujung jadi bencana? Terus apa sih yang mendorong fenomena ini? Seringkali, akarnya itu adalah sesuatu yang disebut ego spiritual. Jadi ini adalah hasrat di dalam diri untuk divalidasi, untuk diakui sebagai seorang dermawan yang hebat. Celakanya, hasrat ini seringkali dibayar dengan pengorbanan tanggung jawab yang paling dasar, kesejahteraan keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke poin utama yang pertama. Kita akan lihat gimana argumen ini sebenarnya punya akar yang sangat kuat dari sisi teologis. Jadi ini bukan opini sembarangan ya, ini bisa dibilang semacam teguran langsung dari langit. Peringatan yang paling menohok itu datang langsung dari surah An-Nisa, ayat 9. Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ayat ini tuh jelas banget, sebuah peringatan keras supaya kita jangan sampai meninggalkan keturunan kita dalam kondisi yang rentan dan tidak berdaya. Jadi poin krusialnya begini, ayat ini bukan sekedar anjuran lembut buat menabung. Menurut para ahli tafsir, ini adalah teguran keras. Dan teguran ini ditujukan secara spesifik kedua pihak yang seringkali terlibat dalam tragedi ini. Siapa aja mereka? Pertama, ada yang namanya influencer beracun. Ini adalah orang-orang yang ngasih nasihat buat sedekahin semuanya dengan dalih harta tak dibawa mati. Tapi mereka sama sekali nggak peduli sama masa depan keluarga yang ditinggalkan. Kedua, institusi yang tidak etis. Ini adalah pihak-pihak yang nerima aja sumbangan dari orang yang jelas-jelas nggak mampu, tanpa punya integritas buat ngingetin mereka bahwa keluarga itu prioritas utama. Nah, disinilah letak kesalahan teologis yang paling fundamental. Salah prioritas. Mengamankan kesejahteraan keluarga itu hukumnya fardu ain, sebuah kewajiban personal yang absolut, gak bisa diwakilkan. Sementara itu, nyumbang buat fasilitas umum itu fardu kifayah, kewajiban kolektif yang kalau sudah ada yang melakukan, gugur kewajiban yang lain. Jadi, ketika seseorang mengorbankan fardu ainnya demi fardu kifayah, itu sama saja dengan melanggar tatanan prioritas yang paling sakral. Oke, dari sisi teologi udah jelas ya. Sekarang yuk kita bergeser sedikit dan lihat gimana kebijaksanaan kuno ini ternyata divalidasi juga loh sama pemahaman sains modern. Ini kayak jembatan nalar yang menghubungkan keduanya. Pasti banyak yang familiar sama hierarki kebutuhan Maslow ini. Lihat deh, beramal atau filantropi itu ada di puncak piramida. Aktualisasi diri. Keren banget kan? Tapi coba lihat pondasinya. Di tingkat kedua ada kebutuhan akan rasa aman, termasuk di dalamnya keamanan finansial. Nah, logikanya jadi runtuh total kalau kita mau bangun atap yang megah, tapi pondasi rumah tangga kita sendiri rapuh dan mau ambruk. Kalau kita lihat dari kacamata sosiologi, tindakan semacam ini bisa menciptakan kemiskinan struktural. Ketika orang tua menghabiskan segalanya tanpa menyisakan modal untuk anak-anak, mereka itu secara nggak langsung lagi merancang anak-anaknya untuk jadi generasi sandwich. Generasi yang kejepit di tengah harus nanggung beban ekonomi orang tuanya sekaligus keluarganya sendiri. Analogi yang paling pas dan gampang dimengerti mungkin ini, aturan masker oksigen di pesawat. Kita selalu diinstruksikan untuk pasang masker kita dulu, baru bantu orang lain. Ini bukan soal egois ya, ini soal manajemen risiko yang logis supaya nggak semua jadi korban. Nah, menyejahterakan keluarga itu sama kayak memasang masker oksigen. Mengabaikannya demi amal itu bisa jadi sebuah kelalaian yang fatal. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita beralih ke gimananya. Di bagian ini, kita akan coba kasih panduan praktis semacam formula martabat untuk membantu kita mengambil keputusan finansial yang lebih etis dan cerdas. Aturannya sebenarnya sangat jelas dan hierarkis. Prioritas nomor 1 yang sifatnya mutlak dan gak bisa ditawar adalah keluarga inti, pasangan, dan anak-anak. Kalau itu sudah aman, baru kita lihat prioritas kedua, yaitu kerabat dekat. Dan setelah kebutuhan mereka juga terpenuhi, baru deh kita bicara soal fasilitas umum kayak masjid dan lain-lain. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh konkret ini. Misalkan kita punya sisa budget 2 juta rupiah. Tindakan yang emosional dan gak adil itu adalah menyumbangkan 1,5 juta, terus sisanya yang cuma 500 ribu buat keluarga. Nah, tindakan yang rasional dan adil itu beda. Pastikan dulu semua kebutuhan keluarga terpenuhi, baru kalau ada sisa, ada surplus, nah itulah yang dialokasikan untuk amal.
Oke, sebagai penutup, mari kita coba definisikan ulang seluruh konsep tentang amal dan warisan ini. Kita akan lihat gimana sebenarnya ada cara investasi surgawi yang jauh lebih cerdas dan dampaknya itu jangka panjang. Selama ini mungkin kita terpaku sama investasi model lama, membangun gedung fisik, bikin sayap masjid, terus ada plakat nama kita di sana. Itu baik, nggak ada yang salah. Tapi slide ini mengajak kita untuk berpikir tentang investasi model baru yang lebih canggih, yaitu investasi pada modal manusia. Maksudnya, ya anak-anak kita yang berdaya, mandiri, dan masa depannya terjamin. Dan ini brilian banget, karena return on investment spiritualnya itu luar biasa. Pertama, kita bisa dapat pahala passive income. Setiap kesuksesan dan ketenangan hidup anak kita, itu bisa jadi aliran pahala yang nggak putus buat kita. Kedua, ini jadi landasan doa. Anak yang hidupnya sejahtera, kan hatinya lebih tenang, sehingga doanya untuk orang tua juga bisa lebih tulus. Ini pemikiran yang sangat kuat dan mungkin sedikit bikin kita merinding ya. Jangan sampai niat baik kita untuk mencari amal jariah atau amal yang pahalanya terus mengalir, justru malah berbalik menjadi dosa jariah, dosa yang terus mengalir karena penderitaan yang kita wariskan ke generasi setelah kita. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita semua. Warisan sejati seperti apa yang ingin kita tinggalkan? Apakah sekadar plakat batu dengan nama kita terukir di atasnya, atau sebuah generasi penerus yang bisa berdiri kokoh dan mandiri? Karena bisa jadi, membangun manusia yang kuat adalah bentuk amal jariah yang paling hakiki, sebuah kontribusi abadi untuk peradaban.